pagi nih. Halo, Halo. pagi Norma, teman-teman. Nah, kita sebelumnya juga pernah update ya yang proses pembuatan aviari. Nah, ini sekarang proses ini udah 80% lebih lah. Intinya tatanan untuk landscape, batu-batuan, pohon, penempatan glodok untuk parrot, dan lain-lain ini sudah final semua, tinggal kita bersih-bersih dan perapian. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin sedikit cerita seperti yang kolam kemarin. Jadi sebetulnya customer ini memang sudah punya wacana kepengen punya aviari yang ada di dalam rumah atau di dalam ruangan. Oke. Jadi teman-teman kalau lihat ini nanti connecting ke lantai 2 nih. Oh, ini nyatu jadi Ya, sama nanti ke lantai 2. Oke. Nah, kontraktornya yang rumah ini sebelumnya diminta untuk setting, untuk bikin atau apa tuh idenya nggak dapat tuh konsepnya. Bahkan tadinya ini rencananya mau dikasih pohon hidup lah, mau dikasih tiang lah dan segala macam. Nanti saya akan jelaskan, sekalian kepingin sharing aja bahwa fairnya kontraktornya ngomong intinya dia nggak sanggup untuk aviarinya. Itu yang saya bilang, tidak semua kontraktor mau memiliki sikap seperti itu. Terkadang dipaksain dikerjain karena memang bukan bidangnya, akhirnya jadinya jadi Kurang nggak maksimal gitu. Nah, sebetulnya saya waktu awal datang itu diminta hanya untuk buatin kolam koi yang di depan itu, yang ada kacanya. Nah, kemudian saya diajak masuk ke ruangan ini. Saya ingat waktu itu sekitar udah sore agak gelap ya, dengan senter seadanya. Saya ngomong dengan beliaunya, Pak, ini saya konsepin landscape di bawah, aviari di bawah sama atas, connecting, tapi dari atasnya bisa tembus bawah dan segala macem. Intinya beliau berserah ke kita. Oke. Ya kan, saya gambar waktu itu sketsa adanya, pulang sampai Semarang saya matengin, terciptalah konsep ini teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, terkadang sebuah karya seni atau sebuah pembuatan karya baik aviari maupun kolam, itu kadang kita yang harus menghargai atau menilai itu adalah konsep dan idenya. Itu yang tidak mudah teman-teman. Nah, akhirnya saya putuskan, Pak, pohon ini nanti saya cariin pohon mati, tapi yang bentuk teksturnya bagus, bisa nembus sampai ke lantai 2. Ini pohon kita import dari Semarang ini. Wah, Semarangnya pun masih pinggiran Kamboja. Dan ini tingginya panjangnya ini 8 meter. Bawanya ke sini aja pakai truk yang panjang. Tuh sampai nembus atas sana tuh. Ya, kita tembusin sampai atas. Dan ini kalau teman-teman mau tahu harga pohonnya, batangnya ini sama ongkirnya, mahal ongkirnya. Ya, ini satu pohon ini doang ini hampir 7 juta ini. Oke. Sama ongkirnya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, terkadang itu kita mesti harus pahami juga bahwa material-material yang kita gunakan untuk finishing, untuk setting, untuk apa, itu juga tergantung kualitasnya juga. Betul. Nah, pohon ini kalau mau saya cariin pohon yang asal-asalan, pohon yang murah, pohon yang kecil, bisa nggak? Bisa. Bisa, Pak. Tapi jadinya nggak mungkin segagah ini. Betul. Ya, nah ini konsepnya adalah di bawah ini itu nanti untuk kura-kura. Oke, dari sini Ya, kura-kura. yang lantai yang saya injak ini kura-kura. Nah, beliau itu punya kura-kura sepasang sulcata, gede banget. Kemarin saya tunjukin di rumahnya itu mungkin hampir 60-70 cm lah, udah gede, udah usianya 3 tahunan. Nanti itu dia akan main-main di bawah sini. Nah, sebetulnya teman-teman, batu ini kita setting ini untuk salah satunya ini jalan setapak ini kalau kita di aviari interaksi. Tapi kemarin customernya bilang, Pak, kalau ada batu setapaknya ini buat kura-kura saya kesempitan, boleh nggak dilepas aja? Ya boleh, tapi memang sebetulnya secara look, secara penampakan bagus ada jalan setapaknya. Betul. Tapi kembali lagi teman-teman, kita harus mengutamakan kemauan dan keinginan dari customer. Itu yang utama gitu loh. Jadi terkadang nanti ada yang komen A, komen B, bukan saya nggak mau mendengarkan, tapi saya memang fokusnya adalah ke customernya, yang diinginkan, yang dimaui, dan terbaiknya gimana yang sesuai kemauan customer, itu kita prioritas utama ke situ. Gitu. Meskipun secara taste saya, secara selera saya, harusnya ada jalan setapaknya. Tapi customernya nggak suka, ya kita akan lepas seperti itu. Jadi bawah ini untuk kura-kura. Kemudian pohon ini nanti untuk nangkring parrot-parrot besar. Oh, ini bakal dicampur. Betul. Nanti ada makau, ada kakak tua. Tadi beliau juga nanya-nanya kakak tua raja hitam dan lain-lain. Kebetulan kan kita punya grup juga. Blaze Group ini punya grup sendiri yang namanya Blaze Bird Center. Nah, Blaze Bird Center ini memang fokusnya di aviari, di parrot dan sebagainya macamnya. Seputar paruh bengkok lah, intinya seperti itu. Nah, yuk saya jelasin dulu. Nah, teman-teman, buat yang nggak paham juga mengenai aviari, apa sih Pak kotaan ini? Ini adalah pintu double safety. Jadi pintu double safety ini tujuannya adalah saat kita buka pintu atau mungkin nutup pintunya lupa atau lalai, ini ada safety-nya, kita lepas ya. Jadi rantai ini tujuannya untuk mengantisipasi saat kita belum nutup pintunya lupa. Nah, ini rantainya cukup berat. Jadi burung pun untuk langsung nembus ke sini agak sulit. Jadi dia nggak bisa keluar langsung.
Oh iya. Nah ini pun kalau yang nggak ngerti paham tentang aviari, biasanya pintu double safety ini juga nggak dikasih. Itu memang ini tujuannya untuk safety. Nah kemudian setelah pintu rantai ini ada satu pintu utama. Nih kita juga udah, ini ada kabelnya ya. Ya intinya ini untuk ditutup yang depannya. Oke. Nah untuk kasih makannya kita siapin dua konsep. Yang satu konsep untuk kita kasih makan di aviari, Oke, di dalamnya, dalam. yang itu. Yang ini kita bisa kasih makan dari luar. Bersihnya juga bisa dari luar. Tuh, udah kita settingin semua. Nah, memang ini kayaknya seperti hal-hal sepele, tapi memang untuk detailnya sekali lagi, Blaze Group atau kami ini, baik kolam maupun aviari, kita selalu intinya memikirkan konsep yang buat customer ini nanti merawat, ngasih makan, bersihnya segala macam yang mudah. Mudah, betul. Seperti itu. Nah, kemudian yuk kita masuk. Boleh. Lagi Norma. Ini ya, pintu double safety-nya. Nah, ini apa sih? Ini adalah namanya glodok. Oke, fungsinya Glodok itu adalah tempat untuk paruh bengkok yang nanti usianya udah mencapai usia tertentu, biasanya di atas 5 tahun. Itu nanti bisa masuk glodok, bikin sarang dan segala macam untuk tempat bertelur. Oh iya. Nah, penempatan glodok ini pun juga harus dipikirin teman-teman. Dalam artian, jangan sampai glodoknya ini kita ngeceknya susah saat bertelur atau punya anak. Contohnya nih, pintunya udah kita siapin di samping kanan sini. Ada pintunya juga. Ya, untuk ngecek apakah telurnya udah netes atau belum. Jadi jangkauannya kan enak ngeceknya. Nggak sulit, misalkan kita taruh di ujung sana. Wah, itu kan ngeceknya setengah mati. Betul. Ya kan? Nah, jadi ini juga kita pikirin. Nah, terus ada satu glodok gede. Ini untuk burung makau. Tuh. Nah, ini pun udah kita siapin. Ini sebetulnya variasi nanti bisa buat burung nangkring, bisa untuk naruh makanan, bisa untuk duduk kita juga berinteraksi. Ya kan? Bisa untuk jadi jalan setapak kita ngecek glodoknya. Tuh. Nah, inilah teman-teman yang saya bilang bahwa semuanya ini harus kita pikirkan seperti itu. Ya, nah kemudian yang bawah ini itu adalah variasi untuk tempat minumnya burung dan kura-kura. Gitu. Nah itu intinya teman-teman. Ini tuh variasi aja. Oke. Jadi supaya nanti burung bisa nangkring di sana, bisa minum. Airnya pun bukan kita setting untuk standar air kolam. Hanya pemanis seperti itu. Ini belum selesai, nanti masih ada pasangan batu sedikit, plus ini ditutup kayu. Supaya bisa manis lah seperti itu. Ya, nah lantai satu ini konsepnya kurang lebih seperti itu. Keran untuk bersih-bersih juga udah kita siapkan. Ya. Nah, kita sekarang naik ke atas aja yuk. Wah, boleh. Ya, pas. Oke. Ini kita lihat yang lantai 2-nya. Ya, kita aksesnya dari sini. Tuh. Teman-teman, jadi ruangan ini kalau nggak saya konsep tembusin ke lantai 2 dan bisa connecting, agak aneh juga. Karena yang lantai 2 ini memang space-nya juga lebih terbatas dari yang bawah. Tapi beliau nggak mau ditutup. Kalau ditutup jadi sumpek kan gitu. Bentar ya Mas ya. Iya. Nah inilah teman-teman, kadang salah satu kesulitan ini kita membuat berbarengan dengan finishing rumah yang masih baru ini juga gitu. Untung ini aviari, kalau kolam setengah mati nih. Nah nih, sama ya teman-teman, depan ini pintu utama. Di bagian sini ada double safety rantai. Seperti itu. Nah, nih pohonnya nembus sampai sini nih, bayangin. 8 meter kayaknya lebih deh. Nah, ini yang atas ini nanti untuk burung-burung small, kecil. Oke. Nah, kenapa kita pisah? Karena biasanya habitnya itu burung kecil itu malah lebih nakal, sering nyerangin burung besar. Bisa gitu ya, Pak? Ya, karena ada satu faktor lagi bahwa aviari ini nggak terlalu besar. Gitu, tapi tidak terlalu besar asal dikonsep dengan matang, asal didesain dengan matang, hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ya kan, ini tali-tali ini nanti untuk burung nangkring. Nah, sama di sini ini tembus dan kita bisa ijak-ijak aman. Dan itu aman. Ya, Kuat, rangkanya Pak, aman, sudah kita ukur bisa untuk 10 orang dewasa. Mantap. Ya, bisa tembus sampai bawah. Tapi burung yang kecil nggak bisa ke bawah, burung yang besar nggak bisa ke atas. Jadi udah kita batasin. Ini nanti jadi tempat nongkrong apa. Dan ini kemarin customer juga nanya, Pak, ruangan yang ini pohonnya dan tanamannya kenapa lebih sedikit dari bawah? Saya jelaskan juga, karena burung kecil ini karakternya destroyer. Usil banget. Kita pernah coba di Semarang kan, di Sivalek, Lobet, nur-nurian kecil ini tanamannya habis nanti teman-teman. Tapi kalau ini kan kita bisa bongkar pasang fleksibel.
nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu sulit lah. Nah, glodok juga sama, kita udah siapin, termasuk tempat untuk buka-bukaannya ini tuh. Udah kita siapin, kalau pengen ngecek yang di atas kita tinggal naik ke sini. Tuh. Ya, kalau mau santai kita bisa duduk sambil feeding, kasih makan burung, interaksi. Burung pun bisa nangkring di sini. Kemarin customer juga cerita, wah Pak, saya suka Pak di sini nongkrong pegangan sini. Nah, segala macam. Nah, inilah sebuah konsep aviary. Jadi ini uniknya adalah aviary ini ada di dalam rumah, teman-teman. Di dalam rumah, di dalam ruangan. Tapi sekali lagi, kita konsep yang matang, kita konsep yang bagus, kita desain yang maksimal, supaya intinya tidak mengganggu estetika di dalam ruangan ini juga. Jangan sampai dong ruangannya udah bagus, rumahnya baru, interiornya bagus, terus aviarinya ala kadarnya. Nah, itu kan sayang sekali. Ya, nah ini tali-talian tambang untuk variasi, ini pintu double safe. Tempat makan juga sama. Sama kita konsep kayak yang ya, yang di bawah ini yang bisa dari depan, yang ini yang kita masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, intinya teman-teman, Blaze Group ini pasti kalau membuat sesuatu, baik itu aviary, kolam, taman, landscape dan segala macam, kita ini pasti akan desainkan dan konsepkan yang terbaik. Jadi memang tipe kita, tipe saya dan tim itu, kita justru enggan, bukan enggan itu dalam artian sombong atau nolak, sekali lagi ya, kalau kontak kita suruh bikinin kolam ataupun aviary yang pokoknya sekedar biasa-biasa, itu malah saya terus terang males, jujur ngomong. Karena di situ saya nggak bisa berkreasi, nggak bisa berkreatif, dan nggak bisa menimbulkan ide-ide atau mengonsepkan tema-tema yang keren gitu. Karena saya temanya memang suka sekali sesuatu yang ibaratnya mengandung nilai seni dan art yang indah lah, seperti itu. Nah, mungkin ini untuk pembahasan aviary, tinggal sedikit beres-beres. Semoga kalau nggak ada halangan, minggu depan udah siap isi burung. Ya, minggu depan udah siap isi burung. Tadi saya udah jelaskan ke customernya juga, yang penting memang kalau burung itu kasih makan, perawatannya, bersihnya itu jangan sampai terlambat gitu. Tapi kalau koinya, nanti kita akan ke kolam depan, itu terpaksa runningnya nunggu area pekerjaan depan beres. Karena percuma saya running sekarang kayak yang di Bukit Wahid Semarang itu, kena material, kena amplasan cat, kena apa segala macam, airnya nggak jadi-jadi nanti. Ya malah itu nggak bagus. Yuk kita sekarang turun ke bawah. Awas nih ada kucing. Oke. Berbarengan sama rumah sih ya? Ya, rumahnya masih perkiraan Maret akhir katanya baru selesai nih. Dan sebetulnya rumah pun ini sama, pekerjaan finishing detailingnya ini yang lama nih Norma. Oh iya. Belum ngisi interiornya. Nah itulah makanya kadang saya kalau diminta, apalagi sudah tahu bahwa desain rumah ini keren, konsep rumah ini keren, kita pun buatnya kolam ataupun aviary ini harus menyesuaikan dengan kondisi rumah dan yang ada. Nah ini konsepnya, kolam kaca, ada landscape-nya, ada sungai under gravel-nya. Jadi sungai under gravel dan kolam ini nanti dua sistem yang berbeda, kita pisah. Yang ini nanti beliau udah saya kasih pengertian untuk isi tamasaba. Yang ini yang untuk koi utama yang bisa gede-gede nih. Ya kapasitas total 24 tonase kurang lebih plus minus. Ya, nah kaca ini kita menggunakan temper 12 mili kali 2, jadi 24 mili, tebel sekali. Tuh kacanya. Oh di double ini ya, Yes, di double. Nah teman-teman, kolam ini memiliki sistem bahwa filternya ini lebih rendah dari kolam. Makanya perlu yang adanya namanya water leveling. Ini juga hati-hati ya buat teman-teman atau teman-teman kontraktor yang membuat, mungkin di channel-channel lain juga udah sering dibahas. Intinya water leveling ini saat mati lampu. Kalau mati lampu nggak dikasih water leveling seperti ini, airnya akan luber semua, yang di filter ini bisa banjir. Karena filternya nanti posisinya lebih rendah dari air kolam nih. Nah yang kita injak, yang Aan lagi duduk ini area filter semua nih, segede ini nih. Ya nanti video filternya waktu dibuka kita juga akan tampilkan. Nah intinya water leveling ini sengaja kita buat, kita siapkan supaya intinya kalau terjadi mati lampu itu pasti ada delay beberapa detik sampai beberapa menit, meskipun nanti beliau udah ngomong pakai genset, pakai ibaratnya unit genset sendiri untuk mengcover apabila mati lampu, meskipun Jakarta juga jarang mati lampu, tapi intinya kita udah siapkan supaya saat terjadi delay mati lampu air tidak meluber atau yang di filter nggak meluber. Gitu. Kita kayaknya juga udah berkali-kali bahas ya. Oke, nah ini yang dari depan, ini kurang planting sedikit tanaman, konturnya udah kita buat, tinggal nunggu rumput datang. Nah inilah teman-teman tadi yang saya bilang bahwa
Konsep aviari di dalam rumah salah satu konsep yang unik juga, dan memang tidak terlalu besar, tapi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya bahwa inilah sesuatu yang tidak terlalu besar, tapi kita konsep dengan matang, kita desain dengan matang, kita berkreasi dan memberikan variasi baik landscape, tanaman, batu, batang pohon dan lain-lain yang tertata dengan terkonsep sekali, itu akan menciptakan sebuah karya seni aviari yang cakep. Ya, semoga teman-teman melalui video ini juga suka dan bisa ambil hikmah pembelajarannya. Sekali lagi, apapun yang kita sharingkan ini tidak ada maksud apapun, tujuannya hanya berbagi dan sebagai dokumentasi pribadi untuk Blaze Group. Karena sebetulnya saya sendiri itu semenjak ada YouTube itu kerja saya pun ini jadi lebih ringan. Dulu kalau ada yang nanya kolam, nanya burung, nanya koi dan segala macam, saya mesti jelasin satu persatu. Sejak ada Blaze Channel ini saya bisa kirim-kirim link yang dibutuhkan customer sesuai yang ditanyakan atau dibutuhkan. Nah seperti itu teman-teman, kalau ini mungkin masih 1 minggu lebih. Oke. Kita nunggu kaca pemasangannya ini benar-benar kering, baru tes running awal. Setelah tes running awal, tes running final. Tapi running air bersihnya, air tangkinya nunggu. Nih, atasmu ini kan masih dicat nih. Betul. Masih dicat, masih diamplas, kadang masih motong-motong besi dan segala macam. Nah ini pasti masuk ke kolam semua. Makanya nanti running finalnya nunggu area depan semua ini beres dulu. Ya. Demikian teman-teman, semoga melalui video tadi teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan edukasi dan menjadi hiburan yang positif. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.